hari ini gini ya gini, kayak malah yang bikin memang apa setiap orang marah aja gitu. Kadang nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita maunya marah aja. Hai. Nah, kali ini kami akan bahas tentang kenapa waktu sendiri itu perlu. Jadi waktu sendiri itu seperti me time, kita menyendiri dengan diri kita sendiri. Nah, biasanya orang yang perlu waktu sendiri itu orang yang di hidup itu merasa tertekan atau merasa apapun yang terjadi dalam hidupnya atau hal apapun yang terjadi itu membuat pikiran mereka menjadi berat atau membuat kehidupan mereka lagi lelah, menjadi seseorang yang seperti lemah gitu. Nah, biasanya ada beberapa kondisi yang membuat seseorang itu harus melakukan waktu untuk sendiri atau harus menyendiri. Nah, yang pertama itu mungkin ketika mereka ada masalah. Nah, biasanya orang yang memiliki masalah kecil ataupun besar, karena itu semua tergantung orang ya. Jadi biasanya dengan masalah kecil ataupun besar, orang itu juga perlu waktu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita ada masalah, kita itu pasti harus mencari atau menemukan solusinya ya, gitu kan. Ketika kita ingin menemukan solusinya, apalagi dalam masalahnya masalah yang besar, kita tuh harus benar-benar memikirkan dengan baik solusi apa yang akan kita ambil, langkah apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Jadi itu benar-benar butuh waktu untuk sendiri. Nah, yang kedua, ketika mungkin kita sering merasa tersinggung dengan perkataan orang lain atau bawaan kita itu marah aja gitu. Kadang nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita maunya marah aja. Mungkin dia nanya, udah makan tadi? Kita bawaannya marah aja, jawabnya marah-marah. Apa sih kok? Apa kali? lagi nggak mood, ya, seperti kayak kemudian bahasanya. Ya, kemudian orangnya gampang. Nah, itu kita juga perlu waktu untuk sendiri. Mungkin ada sebenarnya ganjal di dalam diri kita itu yang kita harus cari, yaitu ganjalan itu apa? Yang sampai membuat kita marah tanpa sebab, marah-marah terus tanpa sebab gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita mungkin memiliki acara yang padat, kayak mungkin kadang yang penting atau yang nggak penting gitu ya, kita sok-sok sibuk. Pokoknya ketika kita memiliki jadwal atau rencana yang padat dan kita merasa jenuh atau merasa lelah atau capek, itu biasanya juga kita itu perlu waktu untuk sendiri kayak gitu ya. Tahulah, itu hanya kalian yang tahu apa yang harus, apa sebabnya, apa yang harus dilakukan juga gitu kan. Nah, dan yang kedua, kenapa kita perlu waktu untuk sendiri gitu. Karena kan tadi judul kita kan kenapa kita perlu waktu untuk sendiri ya. Itu ada beberapa alasan juga. Nah, yang pertama itu ketika kita butuh waktu untuk sendiri, itu pasti kita ingin menenangkan diri gitu kan. Ingin merasa diri kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, semuanya kita merasa tenang, jadi nggak ada yang ganggu gitu kan. Nah, yang kedua itu kita bisa berbicara dengan perasaan kita, dengan hati kita sendiri. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa sih maunya hati kita itu gitu kan. Karena kan kita kadang juga suka cepat dalam mengambil keputusan mungkin kan, tanpa kita tahu sebenarnya hati kita itu maunya apa gitu kan. Nanti kita lakukan ini, ternyata hati kita nggak ingin kita ngelakuin itu gitu kan. Jadi ya biasanya itu kita bisa berbicara dengan hati kita sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tuh bebas melakukan sesuatu yang kita inginkan ya. Kita mungkin biasanya kalau waktu sendiri itu kan bawaannya ingin teriak-teriak bisa, atau ingin nangis-nangisnya mau ketawa bisa, mau ketawa kayak orang gila sekeras-kerasnya bisa. Yang penting itu membuat semuanya dalam diri kita tuh menjadi tenang gitu. Nah, selanjutnya me time atau istirahat sejenak itu dapat meminimalisir stres kamu. Kan setiap orang punya kesibukan ya. Ada yang dia bekerja, ada yang dia kuliah, organisasi, satu hari full jadwalnya. Kadang pun kalau yang orang-orang sibuk itu ya, cuman bisa me time itu sendiri itu cuma waktu mandi atau tidur mungkin. Biasanya sibuknya. Nah, kalau kita punya waktu sendiri, kita me time. Jadi me time itu kan dia meluangkan waktu benar-benar sendiri, melakukan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan mungkin, atau yang ingin kita lakukan tanpa ada yang menemani. Itu bisa meminimalisir stres. Nggak perlu yang berlibur-libur jauh-jauh deh. Kayak istirahat doang nih di dalam kamar, mati lampu, dengerin musik, itu udah me time juga gitu. Karena tingkat
apa ya, kalau udah bekerja itu kan memang buat stres kan, apalagi kalau yang sibuk banget Kerja berat gitu kan biasanya. jadi kalau dengan me time ini sedikit lah lebih longgar. Jadi kalau usahakan dalam kalian jadwal sehari-hari itu memang disediakan aku tidur jam segini nih tidurnya. Jangan sampai kita benar-benar nggak ada waktu ruang untuk diri sendiri. Kemudian yang terakhir ya mungkin, yang terakhir itu semangat dan tenaga kita pasti akan kembali lagi kalau kita me time. Jadi itu kayak ibarat tuh men-charger ya, kalau kayak baterai kosong ibaratnya, kalau charger kan udah full kayak dunia kita, udah kayak diri kita yang baru. Nah karena kalau orang-orang yang nggak punya waktu sendiri itu kan dia biasanya ya itu keikut sama society gitu, kayak lingkungan dia. Kadang apa yang diminta sama lingkungan dia itu yang dilakukan, Itu tapi yang kalau mengharuskan dia melakukan. tapi kalau kita punya waktu sendiri, kita jadi punya ruang untuk kita apa adanya gitu. Jadi kita tahu loh, kayak ngobrol biasa doang juga bisa loh kalau diri sendiri. Hari ini Dila kamu ngapain aja, seneng nggak sih, kemarin tuh gimana perasaannya, ini kayak minta gitu. Jadi tempat kita untuk memperdalam diri sendiri, untuk mengenali diri kita lagi. Iya, benar-benar Tuh. bisa berbicara dengan diri sendiri. Iya, cuma Kan di jarang time. ya orang Jarang yang ya kan. bicara sama dirinya sendiri. Aku sendiri aja lah, aku sendiri kalau dibilang mungkin belum pernah kali ngomong sama diri aku sendiri gitu. Kalau dia setiap hari itu memang Kadang imajinasinya bagus. iya sih, kadang cuman berpikir aja gitu, ini yang aku lakuin benar apa nggak sih, cuman jarang kalau untuk ngomong langsung, aku kena apa, aku sedih nggak ya kemarin, aku sekarang merasa bahagia apa enggak ya gitu. Itu jarang, cuman kadang suka memikirkan aja dan pikiran aja gitu, tercikir Mungkin gitu beda aja. kan, mungkin Sophia kan dia sering ketemu teman atau gimana ya. Kalau Dila kan yang kalau lagi apalagi kalau lagi pulang dari kampus gitu, kayaknya kalau udah habis jalan-jalan sama teman-teman sendirian gitu di kamar tuh enak banget rasanya. Dia memikirkan hari ini gini ya gini, kayak malah yang mikirin Memang apa setiap gitu. orang itu berbeda-beda. Kadang yang membuat gimana cara menyendiri dia, gimana cara aku menyendiri atau me time itu memang suka pasti lain ya. Setiap orang pasti berbeda-beda sih. Nah, yang terakhir nih ada tips gitu, tips untuk bagaimana kita itu menyendiri gitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyendiri itu gitu, supaya nggak kesepian juga ya, Iya. walaupun sendiri nggak Karena kesepian kadang gimana tuh. kadang kan menyendiri itu juga kadang mereka bingung apa sih yang harus aku lakukan biar benar-benar kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita semuanya gitu. Itu apa yang harus kita lakukan, tipsnya itu gimana gitu. Nah, yang pertama, lakukan sesuatu yang kita inginkan itu dari orang lain gitu. Nah, mungkin kita itu menginginkan orang lain itu memahami kita. Nah, kita harus juga lakukan itu kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Jadi jangan dahulukan keinginan orang lain itu untuk memahami kita, tapi dahulukan dulu. Kita itu harus bisa memahami diri kita dahulu gitu, agar orang lain juga bisa memahami kita dan kita bisa memahami orang lain. Jadi kalau kita ingin orang lain paham sama kita juga harus paham sama diri kita dulu. Nah, yang kedua itu mulailah membuka pelan-pelan itu minat. Nah, itu kita harus coba buka pelan-pelan, karena kan kadang nggak semua orang tahu apa sih minat dia sebenarnya gitu kan. Jadi kita harus bisa membukanya pelan-pelan, kita dorong pelan-pelan gitu kan. Jadi tuh kayak mencoba hal baru nggak sih? Jadi Iya, kan kalau bener. udah coba hal baru, oh ternyata aku minat loh di sini. Iya. Jadi kan sekali lagi tuh me time itu tuh ya beda-beda emang setiap orang. Iya. Jadi kalau kira-kira nih kalau Dila sendiri ya, kalau me time itu ya apa yang Dila suka itu yang dilakukan pada saat sendiri. Misalnya kalau lagi sendiri sukanya ngemil, ya udah ngemil makan. Iya, bener. Kalau lagi sendiri sukanya nonton, ya udah nonton gitu. Kadang juga ada orang yang sukanya sendiri tuh kayaknya nangis aja terus. Tapi itu nggak boleh juga ya, jangan keseringan, juga yang jangan seperti nangisnya itu. doang yang dipikirin ya kan. Bener-bener. Kesukaan lain doang lah dicoba, jangan Iya. nangisnya aja. Bener-bener tuh. Nah, Boleh sih. selanjutnya itu kalau bisa kita berikanlah sedikit luangkan waktu kita. Jangan kita terlalu padat dengan hal-hal yang kadang juga nggak penting gitu kan. Kasih sedikit ruang, kasih waktu. Kadang kan kayak misalnya kita kalau kita sedang menyendiri itu kan, kadang ada orang yang memang ketika menyendiri itu bawaannya memang semua yang terjadi tuh pengen kali dia lakukan saat dia menyendiri itu gitu kan, pengen semuanya langsung, karena kan menyendiri itu bukan hanya sekali ya, kita tuh butuh waktu sendiri itu juga bukan cuma sekali doang gitu, butuh berkali-kali juga, karena kan setiap kita menjalani kehidupan itu pasti banyak hal-hal baru yang kita dapat juga gitu kan, hal-hal yang mungkin bahagia atau sedih gitu.
Jadi kalau bisa jangan semuanya itu dibawa di saat itu juga, masalah itu semua dibawa menyendiri di saat itu juga, enggak juga sih gitu kan. Kalau bisa ya pelan-pelan, satu persatu kita selesaikan, kita tenangkan semuanya satu persatu. Di dalam hati kita itu kita hilangkan masalah-masalah atau pikiran-pikiran yang nggak enak gitu kan. Namanya juga me time ya kan, Iya kan sih. menyediakan waktu itu sendiri harus nyaman senyaman-nyamannya. Itulah yang terakhir kayak yang Dila bilang tadi kan, melakukan sesuatu apa yang kita suka. Karena kan menyendiri itu kan nggak boleh misalnya kayak ada aturannya sendiri, bahwasanya kamu menyendiri itu kamu harus joget-joget misalnya, Nggak bisa kita paksain ya kamu kan. harus loncat-loncat atau kamu harus teriak-teriak, nggak Ya juga. nggak apa-apa kalau benar-benar nyaman, Ya, pokoknya nggak ada aturan, tapi nggak ada aturannya. itu dengan gimana kita senangnya, gimana kita sukanya aja gitu. Itu dari kitanya sendiri. Ya, di gimana. kalian juga sih maunya kayak gimana me time-nya. Nah terus gimana selanjutnya Apanya? tipsnya? Udah sih, udah habis aku. Nah pokoknya kalian harus ingat itu, karena pokoknya waktu sendiri itu perlu Juga untuk semua perlu. manusia kok, bukan hanya untuk orang yang walaupun orang itu mungkin memang orangnya sukanya tertawa atau bahagia, serasa nggak ada masalah, tapi setiap manusia itu pasti perlu waktu untuk sendiri. Sekalipun Waktu dia untuk orangnya yang nggak bisa kalau nggak ada teman, tapi Iya, dia perlu benar-benar. sendiri supaya untuk introspeksi diri dia, untuk Iya, memperdalam diri dia lagi. Kayak aku sendiri juga kalau dibilang mudah ya bergaul sama orang, intinya mudah mencari banyak teman gitu. Cuman kadang kan kita berteman juga kita nggak bisa diingetin. iya gitu. Jadi memang harus diri kita sendiri lah yang Yang bisa mengerti. ngertiin kita pokoknya gitu. Mantap. Ya semoga apapun masalah atau apapun yang terjadi dalam hidup kalian, sedih, kecewa, itu semoga bisa terselesaikan dengan baik dengan bagaimana cara kalian menyendiri tadi. Terima kasih. Terima kasih.